Sampai di titik ini, kita sudah memiliki pemahaman dan keyakinan yang baru. Dengan keyakinan yang baru ini, kita akan membangun nasib yang baru juga. Keyakinan ini bernama berbaik sangka atau husnuzon. Atas apapun yang terjadi pada kehidupan kita, semuanya bagus, baik, dan bermanfaat. Jika ada hal yang tidak nyaman dalam kehidupan kita, maka segera saja tarik ke dalam dunia alam bawah sadar kita dengan cara menjadikan kejadian tidak nyaman itu sebagai kejadian yang positif. Pastinya memang tidak mudah, tapi kita harus fokus pada hasil akhir dari segala pikiran kita. Jika kita ingin hasil akhir positif, maka dimulai dari pikiran kita yang positif. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menjaga agar kita tetap berada dalam pikiran yang positif. Di antaranya, 1. Paksakan diri untuk selalu berbaik sangka atau husnuzon. Terhadap segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita, paksakan saja untuk berkeyakinan bahwa itu positif, bahwa itu baik. Ya, paksakan saja. Sekali lagi, paksakan. Karena memang sudah tidak ada jalan lain. Saat kita larut dalam hal yang tidak nyaman, malah ujungnya akan menjadi tidak baik. Seperti mata air, hanya berbeda 1 cm di sumbernya, tapi berbeda berkilo-kilometer saat sampai ke lautan. Nasib kita ditentukan oleh sumber pikiran kita. Jauh lebih mudah memaksakan pikiran di sumbernya yang ternyata hanya 2 pilihan, positif atau tidak positif. Ada sebuah game khusus memudahkan kita memaksakan diri untuk berpikiran positif. Secara sederhana, game ini memaksa kita untuk mengucapkan kata "bagus itu" dengan bersemangat terhadap seluruh peristiwa yang tidak mengenakan. Setelah itu, menyebutkan alasannya kenapa bagus. Contoh gamenya seperti ini. Bapak A berhadapan dengan Bapak B. Bapak A mengatakan seperti ini. Kabarnya istri kamu cinta sama saya. Nah, Bapak B hanya boleh menjawab, Bagus itu. dengan penuh semangat. Tentunya pengucapan kalimat bagus itu berlawanan dengan harapannya. Mestinya istri Bapak B hanya boleh mencintainya saja dan tidak boleh mencintai orang lain. Tapi disinilah tantangannya. Ingat, fakta apapun tidak penting. Yang paling penting adalah respons kita atas fakta itu. Respons di sumber pikiran hanya ada 2, bagus atau buruk. Nah, seringkali ketika kita dihadapkan pada hal yang tidak kita suka, maka respons kita adalah melawannya dengan keras. Hal inilah yang akan membuat semua nasib kita sesuai dengan yang kita pikirkan. Ketika kita pikirkan, wah, buruk ini, maka itulah yang terjadi. Nasib kita benar-benar tidak baik. Jadi, bagaimana? Ya, harus dipaksa. Sekali lagi, dipaksa. Maka, Bapak B mestinya menjawab demikian. Bagus itu. Pantas saja beberapa bulan ini istri saya uring-uringan. Ternyata ada lelaki lain yang ada dalam pikirannya. Pak, terima kasih atas informasinya. Dengan begini saya jadi tahu alasan kenapa istri saya berubah. Tolong banget Pak, cintanya jangan diterima karena kami sudah lama menikah. Dengan informasi ini, saya akan rapihkan cinta saya dengan istri saya. Dan kami akan melalui ujian ini dengan berhasil dengan izin Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Nah, keren kan? Kamu bisa? Ya, harus bisa. Apa kira-kira yang akan terjadi pada Bapak B jika responsnya dia tidak suka dengan fakta yang baru saja terhidang? Dia katakan, wah, buruk sekali ini. Maka kita bisa duga bahwa ketika Bapak B pulang ke rumahnya, dia akan cekcok dengan istrinya. Saling bersilat lidah, saling berteriak satu sama lain. Bahkan mungkin terjadi pemukulan. Dan akhirnya laporan ke polisi. Sidang berkelahi antar keluarga, perceraian, rebutan anak, berselisih harta gono gini, pemukulan terhadap Bapak A yang menjadi biang kerok, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ketika jawaban indah tersebut diucapkan Bapak B tentang penerimaan Bapak B yang ikhlas dan berusaha memandang dari sudut pandang yang lain, maka kira-kira apa yang terjadi?
Ya benar, kamu sudah melihat hal-hal yang baik terjadi pada mereka semua. Sangat mungkin hal inilah yang akan terjadi. Bapak B pulang ke rumah sambil memikirkan kesalahannya terhadap istrinya. Dia mungkin sepanjang perjalanan akan bertemu dengan beberapa episode kesalahannya pada istrinya. Lalu beristighfar minta ampun kepada Tuhan. Kemudian saat sampai di rumah, tanpa berbicara tentang apapun yang terjadi dengan Bapak A, sang Bapak B ini langsung saja meminta maaf, memberi perhatian lebih pada istrinya, mengajaknya ke restoran saat pertama kali mereka berjumpa, berbicara dari hati ke hati tentang kehidupan mereka, menjalani beberapa hari spesial yang indah. Lalu istrinya tiba-tiba terbit kembali rasa cinta pada Bapak BI. Lalu perlahan mampu melupakan Bapak A. Dan tiba-tiba saja sang istri menjadi istri yang solehah, istri yang berbakti, seperti tidak terjadi apa-apa. Hidup mereka terjadi keajaiban. Keajaiban demi keajaiban datang pada hidup mereka. Indah bukan? Ujung yang berbeda 180 derajat. Semua bermula dari kata bagus itu. Jadi, yuk kita ucapkan kata bagus itu menjadi kalimat terbaik yang terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Melihat anak menjatuhkan gelas, bagus itu. Mendapatkan tabrakan keras dari motor yang menyerobot dari belakang, bagus itu. Ditipu dalam sebuah bisnis, bagus itu. Tidak berhasil mencapai target, bagus itu. Rumah kamu kebakaran, bagus itu. Ada koruptor ditangkap, bagus itu. Anak kamu diculik oleh seorang sindikat penculik anak, bagus itu. Handphone, dompet, mobil hilang, bagus itu. Anak tidak naik kelas di sekolah, bagus itu. Sudah sampai di bandara mau pergi umroh bisa tidak keluar, bagus itu. Sopir ugal-ugalan dalam sebuah perjalanan bus antar kota, antar provinsi, bagus itu. Dihina orang di sebuah terminal karena kita berbuat salah, bagus itu. Bagus itu, bagus itu, bagus itu. Silakan istirahat dahulu dengan menekan tombol pause pada video ini. Istirahat sangat berguna untuk kamu. Mungkin enak kalau minum kopi dulu sambil merenungkan kalimat-kalimat yang baru saja kamu dengar dan baca. Mungkin kamu akhirnya coba mengulangi video saya tentang fakta dan respons. Mungkin kamu akhirnya mencoba mencari tahu bagusnya di mana ya. Mungkin kamu akhirnya meneliti kehidupan kamu sebelumnya. Ada sebuah kejadian yang mestinya kamu respons dengan bagus itu, tapi tidak kamu lakukan, maka ujungnya tiba-tiba tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Tapi kemudian kejadian itu coba kamu ulangi sekali lagi, dan seandainya kamu ucapkan bagus itu dengan sangat berani di dalam hati kamu, lalu apa yang akan terjadi di ujungnya? Mungkin berbeda atau mungkin menjadi lebih baik, tapi itu sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Tinggal meriset ulang kehidupan berikutnya setelah melihat tayangan ini. Bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk memulai hidup kembali dengan lebih baik. Ya, berhenti sejenak. Silahkan diulang-ulangi lagi tulisan tersebut. Santai saja. Relax. Tarik napas dalam-dalam. Keluarkan perlahan-lahan. Ulangi lagi. Suatu saat kamu jatuh berdarah. Ada seorang berbadan besar yang tiba-tiba menjatuhkan kamu. Terbitlah rasa marah kamu saat kamu melihat ke arah orang tersebut. Ternyata dia adalah orang yang kamu sangat idolakan, orang yang sangat kamu kagumi. Apakah kamu jadi melampiaskan amarah kamu? Sepertinya tidak. Kenapa? Karena akhirnya kamu memaafkan dan memaklumi orang tersebut. Bahkan kamu mungkin menyalaminya dan berfoto dengan orang tersebut. Jika terhadap orang itu saja kita mampu demikian, bagaimana jika yang menjatuhkan adalah Tuhan, sang pemilik jagat raya? Saat kamu bangkrut dalam sebuah bisnis, dihianati oleh teman, dibawa kabur uang kamu, lalu terbitlah amarah kamu. Tapi tiba-tiba kamu melihat ke belakang dan tersadar bahwa yang menjatuhkan kamu adalah Tuhan, sang pemilik bisnis kamu. Kamu memakluminya,
kamu sadar, bisa jadi Tuhan akan memindahkan kamu ke sebuah nasib yang lebih baik dari sebelumnya. Dan akhirnya kamu mampu mengatakan, bagus itu. Segala yang terjadi, semuanya pasti terdiri atas izin Tuhan. Semua fakta yang terhidang dalam kehidupan kita, hanya Tuhan yang membuatnya terjadi. Maka ucapkan saja, bagus itu atau Alhamdulillah. Jika belum terjadi, tentu kita pun berdoa agar hanya terjadi hal yang baik-baik saja. Tapi, jika memang sudah terjadi, maka fakta apapun yang terhidang, semuanya pasti yang terbaik.